Shalom bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dituntun dan dikuatkan oleh firman Tuhan melalui Rehat edisi Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita sepanjang hari ini melalui bacaan 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dalam tema berpuasa demi mendapatkan hidup. Batulam bahasa Toraya mak puasa belanna ungkabarri katuan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami pada hari ini. Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kami akan dituntun dan ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak sekedar setia untuk mendengar, tetapi lebih setia mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami semakin mengerti bahwa hidup kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu Bapa di surga, berbicaralah, dan kami siap untuk mendengar. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Perikop ini berjudul Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayatnya yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau juga, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan?" Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki
Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh namakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 25 dalam tuntunan tema berpuasa demi mendapatkan hidup. Allah menegur Daud melalui Nathan karena dosanya merampas Betseba. Dalam ayat 15 sampai 16 menceritakan bahwa anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud mengalami sakit keras. Akibatnya Daud sangat bersedih, berbaring di tanah dan tidak mau makan. Ia berpuasa selama anak itu sakit dengan harapan semoga Allah mengasihani anak itu agar tetap hidup. Namun pada akhirnya anak itu mati juga. Daud begitu bergumul, merendahkan dirinya, berkabung, bertobat, menangis, berdoa, dan memohon dengan sangat karena penyakit anaknya begitu mendukakan dia. Dalam Mazmur 51 merupakan bukti pertobatan Daud atas pengalaman pahit keberdosaannya. Daud memperlihatkan sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi, baik di masa itu maupun di masa sekarang ini. Perbuatannya yang berhenti berpuasa, berkabung, menangis dan bergumul ketika anak itu sudah mati mengherankan bagi para pegawai istana. Ia tidak meratapi kematian anak itu, melainkan ia mandi, berurap, bertukar pakaian, dan makan. Sikap yang sangat tegas. Makna berpuasa yang disematkan Daud begitu dalam, yakni bahwa berpuasa tidak diarahkannya pada soal perkabungan akan kematian, tetapi Daud berpuasa untuk memohon kehidupan bagi anaknya. Kita menjalani kehidupan dengan berbagai gumul dan juang. Menghadapi kenyataan kehidupan yang demikian, kita patut menyampaikan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap dan penghayatan saat yang kita doakan justru tidak sesuai dengan permohonan kita? Banyak yang kecewa dan berduka begitu dalam untuk kenyataan yang demikian. Namun, selaku orang percaya kita belajar memiliki sikap dan penghayatan seperti Daud. Dengan penuh harap kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, sembari dengan penuh sabar tunduk pada kehendak, kuasa, dan kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sebab hanya oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan, bahwa oleh kebenaran firman-Mu akan menuntun kami memahami arti dan hidup yang sesungguhnya. Kiranya firman-Mu ini menjadi terang bagi jalan kami, agar kami semakin hidup dalam tuntunan kasih setia Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa dalam perjuangan hidup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan tetapi kami diajar untuk senantiasa sabar dan setia, tulus dan rendah hati untuk datang menyampaikan segala permohonan kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah yang berdaulat atas seluruh kehidupan yang kami alami, termasuk kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Lewat kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami datang, membawa kehidupan anggota jemaat-Mu sepanjang hari ini.
Bahkan setiap orang yang datang dengan penuh penyerahan diri memperhadapkan kehidupannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan hidup yang kami alami, Tuhan mengenal dan menyelidiki kami masing-masing. Karena itu biarlah apa yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, apa yang kami harapkan daripada Tuhan, kami senantiasa membujuk dan merayu kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Biarlah dalam segala kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini, Engkau menuntun dan memberkati kami, selaku suami, selaku istri, dan selaku anak-anak. Berkatilah setiap apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, usaha kami sepanjang hari ini, agar hidup kami menjadi hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa buat mereka yang sedang berduka, Tuhan kiranya menghiburkan. Bagi mereka yang sedang berjuang oleh karena sakit penyakit, Tuhan kiranya berkenan memberikan pengharapan yang baru dalam kesembuhan. Bagi kami yang sedang bersukacita, Tuhan kiranya sempurnakan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan dan dalam segala perjuangan. Biarlah kiranya dari semuanya itu kami semakin mengenal cara Tuhan mengasihi kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu menyerahkan segala kehidupan kami bersama-sama dengan segenap anggota jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Kiranya dalam tuntunan roh dan nikmat Tuhan, kita semakin dikuatkan dan dikokohkan dalam iman dan pengharapan, dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menjadi pembela yang sejati. Amin.